Selamat malam Romo. Yo malam. Oh ya sudah ada, kalau ada di sini ya baik ya. Bibilung, halo Bibilung. Ya, ya selamat malam Romo. Oh Bibilungnya laki-laki kalian, kenapa pakai bibi kalian itu? Tadi yang kau tanya apa tadi? Taib tadi Itu saya kenapa? sempat. Iya, itu kenapa Katolik itu ini Romo? Apa? Sunat, tidak sunat dan Tidak sunat, makan oke. babi. Iya, dan makan babi. Engkau dari mana? Engkau Katolik? Iya, Katolik. Engkau disunat waktu itu tidak? Tidak. Oke. Ini pertanyaan penting sekali. Kenapa? Yang pertama pertanyaan kenapa tidak disunat? Tolong mutekan Big Boss Mike Stanislaus, tolong. Tolong mutekan dulu Stanislaus juga. Berarti di-mute-kan Stanislaus, belum di-mute-kan. Bantulah. Oke, sekarang ada persoalan besar di gereja perdana. Engkau tahu persoalan besar di gereja perdana, Bibilung? Tahu yang murid-murid mula-mula itu kan disunat Romo. Siapa bilang? Itu kan disunat. Siapa bilang? Siapa bilang? Tolong ya teman-teman. Rini bisa di-mute-kan, Rini? Engkau tunjukkan bahwa murid disunat. Yesus disunat. Yohanes Pembaptis disunat, itu ada data biblis. Tetapi Paulus itu kan disunat kan Romo? ya memang dia disunat. Sekarang ada persoalan besar di dalam gereja perdana. Sunat, tapi pertanyaan saya dulu. Sunat itu bagian dari hukum Taurat atau tidak? Bagian dari hukum Taurat. Engkau tahu bahwa hukum Taurat itu telah dibatalkan oleh Yesus dan disempurnakan dalam hukum kasih? Berarti semuanya dibatalkan atau cuman penggenapan? Pembatalan dalam pengertian ini adalah penggenapan. Penggenapan berarti tidak, hukum Taurat berakhir dengan Yesus. Sekarang kita baca dulu Efesus 2 ayat ke-15. Engkau harus mengerti di situ. Hukum Taurat dibatalkan oleh kematian Yesus atau tidak? Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Bibi, Long, engkau mengerti di situ hukum Taurat dibatalkan atau tidak? Cuman kan saya pernah dengar itu. Tidak, jangan dulu engkau pernah dengar kita ini bahas kitab suci yang barusan dibaca. Engkau jangan lari kemana-mana. Ayat tadi mengatakan apa yang kau tangkap? Membatalkan memang. Oke, dibatalkan dan disempurnakan dalam hukum apa? Hukum kasih. Oke, karena itu Galatia 5 ayat 6. Tidak lagi bersunat dan tidak bersunat. Hanya ini yang dikerjakan oleh apa? Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Di situ sunat dan bersunat berarti atau tidak berarti lagi? Tidak berarti lagi. Hanya iman yang dikerjakan oleh apa? Oleh kasih. Kasih. Bibi, hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Karena itu engkau harus bongkar sekarang kasih. Hukum kasih itu menyempurnakan apa? Ini penting. Hukum-hukum kasih itu merangkumi apa? Matius 22 ayat 37-40. Konsentrasi di 40. Matius 22 ayat 37. Belum, Kapir? Kau lepas.
Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu Hangus. dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan Tambah dengan sedikit. segenap akal budimu." Pasir air panas tuh. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bibi, di dalam hukum apa bergantung semua hukum Taurat? Hukum kasih. Karena itu Yesus berikan apa? Matius 13:34. Yohanes, maaf. Yohanes 13:34-35. Yohanes 13:34. Kita belum masuk kepada bagaimana sunat itu digantikan oleh apa belum ya, teman-teman? Oke. Aduh, ini kok please. Aku Lagi hujan saya. oke. Lebih besar ya, teman-teman, saya lagi hujan geden. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Si mute Romo. Di mute. Oke. Baca kembali pelan-pelan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. konsentrasi tadi di apa tadi? Sunat. Sunat. Ini penting sekali. Pemahaman konteks sunat orang Israel. Tetapi ingat baik-baik bahwa hukum Taurat dibatalkan dan dirangkumkan dalam hukum hukum kasih. Karena itu di dalam Galatia tadi 5 ayat 6 tidak ada lagi sunat dan bersunat dan tidak bersunat. Hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Ini penting sekali. Hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Konsentrasi di sini. Karena itu pertanyaan sekarang tiba ketika ada persoalan di perjanjian baru di gereja perdana dalam Kisah 15 ayat 1 sampai 2 ada persoalan di sini. Yaitu persoalan tentang apa? Kita lihat dulu. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus Tandul di situ. Bibilong, engkau bisa mengerti. Orang Yahudi paksa supaya mau jadi Kristen harus Sunat. harus disunat. Sekarang apa kata Santo Paulus dan Barnabas? Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas
serta beberapa orang lain dari gereja itu pergi kepada rasul-rasul dan presbiter di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Oke, penting sekali. Bibi, di situ Paulus dan Barnabas ambil keputusan sendiri untuk menyelesaikan masalah sunat atau tidak? Ambil keputusan. Mereka dua ambil keputusan menyelesaikan atau mereka kemana? Ya, ke Yerusalem untuk membahas masalah. Engkau dengar baik-baik lah. Ya. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari gereja itu pergi kepada rasul-rasul dan presbiter-presbiter di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Kenapa pergi ke gereja? Pergi ke para rasul. Karena otoritas yang mereka terima di Matius 18 ayat 18. Tetapi baca ayat ke-17 dulu. Ketika terjadi persoalan dan mereka tidak bisa menyelesaikannya, maka Matius 18 ayat 17 persoalan itu harus dibawa kemana? Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada gereja. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan gereja, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Kenapa gereja? Karena ayat 18, kuasa diberikan kepada para rasul untuk menyelesaikan persoalan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Karena itu, mereka membawa kasus perkara ini. Sí, dia que si yo me llamo y yo dije qué cosa que hay que llevar. Haga la lista, después yo llego. No ha llegado el mensaje de las listas que va a llevar. Bueno. ¿Pero qué? No, yo voy a la clínica. Y dejarlo, de allá puede regresar también para la cena. Sí. Ay, sí, porque tenemos que ir a... Por eso. Ok, tranquilo. Por eso yo estoy esperando la lista. Sí, es que que yo tiene. tengo otra vez a las 3. Por eso si no hubiese llevado yo. Pero... No ha llegado la lista. bueno, tranquilo. Sí, Pero su habitación está Sí, abierta, está abierto. Listo. Bueno. Listo, padrecito. Ok. Oke, jadi Bibi, Long, ketika terjadi persoalan tentang sunat ini atau tidak sunat, mereka membawa persoalan ini kemana? Para rasul. Kepada para rasul. Mereka menyelesaikan persoalan ini sendiri atau tidak? Tidak. Tidak. Siapa yang membahas persoalan ini? Kembali kepada kisah 15, tetapi ayat ke-6. Siapa yang membahas persoalan ini? Maka bersidanglah rasul-rasul dan presbiter-presbiter untuk membicarakan soal itu. Oke, maka bersidanglah para rasul dan presbiter karena kuasa yang mereka terima dari Yesus untuk menyelesaikan perkara dalam gereja. Ini penting sekali. Oke, apa yang terjadi? Perdebatan hebat terjadi. Sampai di ayat 7 ada terjadi perdebatan. Rizka ayat 7 ini. Iya, ayat 7. 15 ayat 7 kita di kisah tadi. Iya, Romo. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Loh, di situ siapa yang berdiri untuk menengahi perdebatan?
Petrus. Petrus. Kalian tahu sejak semula aku dipilih Tuhan dari antara kalian. Rasul-rasul yang lain protes atau tidak? Tidak. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana persoalan itu diselesaikan. Keputusan konsili. Kisah 15 ayat 28. Bagaimana dengan sunat ini? Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Wow. Tahan dulu. Baca kembali keputusan konsili terhadap sunat. Ya. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Waduh, ganti spidol nih. Ini dia bilang borable, tapi ini dia tidak mau. Santai saya. Kita cari yang lain dulu. Borable. Oke. Tidak apa. Itu sudah saya yang urus. Lo, sampai di sini engkau mengerti bahwa sudah diputuskan. Oke, sudah tidak bisa membebankan sunat itu kepada mereka yang tidak punya kultur sunat. Lalu pertanyaan bagus. Kalau begitu, kenapa kita tidak sunat? Karena sunat itu sudah digantikan oleh apa? Kolose, bisa lihat ya atau tidak? Kolose 2 ayat 11-12. Sunat digantikan oleh apa? Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Sudah mengerti di situ, sunat digantikan oleh apa? Billy? Ayat tadi. Baptisan. Oke. Sudah bisa mengerti di situ kenapa kita tidak disunat? Mengerti. Tapi maksud saya kan begini, Romo toh. Waktu zaman Yesus itu kan maksudnya tidak ada perkataan secara langsung begitu. Dia bilang kan hukum Taurat itu kan satu titik pun tetap tidak boleh hilang, begitu maksud saya. Saudara, engkau mengerti hilang dalam pengertian apa? Dia menggenapi semuanya itu. Dia menggenapinya tadi dikatakan menggenapinya dengan kematiannya di mana? Kayu salib. Ya sudah. Baca dulu untuk dia. Yohanes 19. Engkau ini Adventis, jangan sampai kok. Bukan. Ya, idenya Adventis nih, tapi tidak apa. Kalau kau jujur kau Adventis, tidak ada masalah, santai saja. Karena engkau mau datang diskusi. Pertanyaan terakhir, engkau seorang Adventis? Katolik. Dengan kejujuran, dari proki mana? Karena idemu ini Adventis nih. Engkau dari proki mana? Parokimu apa? Paroki Reweng. Santo-santanya? Manggarai. Pelindungnya. Saya dari Manggarai, Romo. Gitu aku baik. Engkau orang Manggarai.
Manggarainia parokia ngasang de paroki be. Paroki Reveng. Eng pe pelindung ite. Pelindung paroki be. Tahemong, lupa. Waduh. Engkau dipengaruhi oleh orang Adventis? Bukan juga. Engkau Cuman sekarang ada di mana? Papua. Mori tolong. Kali Engkau pernah omong dengan kaum Adventis? saya sering naik ke roomnya itu Juma. Pantas lah. Sudah lakukan. Di Papua engkau paroki apa di situ? Jangan bilang paroki di Manggarai. Biak. Ya, nama paroki. Engkau pernah pergi ke gereja apa di situ? Lupa. Tidak baca. Ya, pantas engkau sudah dipengaruhi oleh mereka. Oke. Yang Yesus maksudkan itu tidak satu titik pun dari hukum Taurat itu artinya dia menggenapi. Menggenapi tadi engkau sudah jawab sendiri dari Efesus 2 ayat ke-15 dengan kematian di salib. Sekarang kita harus buktikan bahwa kematian di salib menggenapi semua yang tertulis atau tidak. Bantu dulu. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia Oke. menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kan kita lihat sudah selesainya apa? Selesai Paskah Yahudi ayat 29. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Dan ketika ayat 30 Yesus minum dan wafat. Sekarang yang digenapi pada ayat 29 adalah Paskah Yahudi, cawan terakhir namanya cawan penerimaan yang harus diminum oleh orang Yahudi dalam Paskah Yahudi. Yang kedua, ayat 28. Yesus sudah selesai dan menggenapi apa? Semua yang tertulis dalam kitab suci atau tidak? Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Supaya tergenapilah apa yang tertulis dalam kitab suci. Sudah digenapi oleh Yesus. Ini jadi persoalan ketika engkau membaca, menghapus dan tidak menghapus hukum Taurat itu. Ini jadi persoalan besar ketika dibaca dalam konteks itu. Dengan kata itu. Dan Suma itu seorang apa? Islam, Katolik, Protestan. Zuma itu Islam loh. Semua itu Islam, Romo. Jadi yang kau Ya, belajar sama Edis. tentang Katolik dari orang Islam kan rusak. Ini yang jadi persoalan Katolik begini. Tidak mau belajar di imam-imamnya, tidak mau belajar di orang Katolik, tapi belajar dari orang Islam. Bagaimana orang Islam menjelaskan seperti ini yang berbahaya? Atau engkau mengaku di Katolik, Domba yang bukan engkau tersesat. Katolik? Domba yang tersesat. Tetapi sebenarnya engkau sendiri yang menyesatkan dirimu dengan mencari seperti itu. Ingat bahwa anak yang hilang pulang kembali ke rumah. Bantu dulu. Lukas 15 ayat 18. Lukas 15 ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak Lanjut. layak lagi
disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita." Sebab anak Sudah. Begitu Pang, engkau mau jelaskan ke saya kan? Mau pakai buku yang mana yang saya mau ambil untuk jelaskan kepada engkau tentang kitab suci? Begitu Pang, dan kau tunjukkan buku yang mana kau mau jelaskan kepada saya, oke? Bibi, Ling, atau Long. kau jujur saja, engkau sudah mualaf jadi Islam dan mau mengislamkan Flores? Belum, tidak. Pulang kembali, aku telah berdosa kepada Bapa dan kepada surga, dan aku tidak layak disebut anak Bapa. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Oke, selesai, cukup sampai di situ. Bibi, kalau sudah jelaskan dari tadi engkau tidak mengerti, saya juga tidak mengerti engkau. Sudah Romo. Tidak, maksudnya saya pikir saya kan jarang dengar ini yang Efesus. Hampir mungkin belum pernah membaca Efesus kan. Maksud saya pikir penggenapan itu menyempurnakan, maksudnya yang lain tetap berlaku, maksud saya begitu. Oke, begini saudaraku, kita ambil contoh kecil. Kalau engkau hanya melakukan sunat tetapi tidak melakukan 612 hukum Taurat yang lain, bagaimana dengan hukum itu? Karena hukum Taurat ada 613 hukum, Nana. Bukan hanya satu hukum namanya hukum sunat. Iya. Kalau hukum Taurat yang lain bagaimana? Kalau ada orang di roti berzina, engkau harus rajam dia dengan batu, kau mau itu? Kalau engkau punya istri dan engkau selingkuh dengan orang punya istri, dua-duanya menurut hukum Taurat harus mati. Engkau mau itu? Tidak. Engkau mau itu kalau anakmu tidak mau ikut kau punya nasihat, engkau harus bawa mereka kepada para penatua dan pentua rajam dia dengan batu, kau mau itu? Tidak. Begitu? Oke. Sure.